Utang pemerintah Indonesia di awal tahun sudah cetak rekor tertinggi sepanjang sejarah. Januari 2024, utang pemerintah Indonesia naik 108 triliun hingga tembus 8.253 triliun rupiah. Angka ini setara dengan 38,7% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Kementerian Keuangan menjelaskan rasio utang yang tercatat pada Januari 2024 masih di bawah batas aman 60% PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara. Meski aman, Jokowi diprediksi kuat akan mewariskan rekor utang. Sebagai catatan, Saudara, Jokowi memulai masa jabatannya di tahun 2014 dengan warisan utang dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebesar 2.608 triliun rupiah. Tapi yang saya sedih, anak saya nggak ada yang mau terusin usaha saya. Dan yang lebih kaget, anak saya yang pertama, tahu-tahu datang ke saya, Pak, saya mau jualan martabak. Saya ini lebih pusing lagi saya. Belum urusan martabak rampung. Anak saya yang kecil, baru kira-kira 3 bulan ini ngomong ke saya, Pak, saya mau jualan pisang goreng. Waduh, yang martabak belum, ini sudah yang satunya pisang goreng lagi. Tapi karena pengalaman yang pertama ini sudah ternyata 5 kali lipat melampaui apa yang saya miliki ya. Yang pisang goreng saya kaget, saya ya udahlah jualan pisang goreng silahkan. Pola-pola KKN ternyata Jokowi jago secara politis, dia berhasil menundukkan oposisi bahkan tanpa alat pukul. Tanpa apa disebut tadi Sudomo, tanpa Murdani, dan dia bisa lakukan tuh. Soeharto melakukan itu dengan alat pukul. Lihat logikanya ya, perhatikan ya. Dua-duanya menghasilkan demokrasi berhenti karena nggak ada oposisi itu. Ini apa poinnya? Jadi sama aja sebetulnya Jokowi. Bahkan Jokowi lebih hebat. Kalau saya sebut kata authoritarianism, di dalam kata authoritarianism ada kata auto. Auto artinya sendiri. Jokowi lakukan sendiri pembantaian oposisi. Soeharto masih melakukan melalui sistemnya itu, tukang pukulnya tuh. Itu logical fallacy-nya begitu tuh Pak Panda ya. Saya kasih kritik logikanya aja itu. Okay. substansinya sama. Sebenarnya sama. Dua-duanya memberangus oposisi. Kalau Anda menuduh Pak Jokowi adalah menggunakan ijazah palsu, buktikan Pak Jokowi itu menggunakan ijazah palsu. yang bilang, oh kamu yang menggugat, kamu yang membuktikan. Salah. Kami sudah menyatakan bahwa ijazah kamu palsu. Sekarang buktikan bahwa ijazahnya aslinya ada. Yang ini tidak pernah ada. Oleh karenanya, ya sekarang akan digantikan lagi oleh anaknya. Anaknya pun tidak jelas juga ijazahnya. SMA-nya di mana? Ada yang bilang di Jakarta, di Singapura, di mana? Jangan-jangan nanti di Afrika lagi. Di Australia. Oh ya di Australia, betul. Nggak jelas juga. Apa ini penyakit keturunan begitu? Jadi di mata saya Jokowi itu adalah pengkhianat, bahkan melakukan suatu kejahatan demokrasi yang dia lakukan. Masa itu kader PDI Perjuangan? Enggak, kita nggak punya kader seperti itu. Kalaupun dia merasa dia sebagai kader, ya silakan aja Anda minggir. Kami tidak mengakui lagi Anda sebagai kader partai. Wah. Keras banget pernyataan ini. Tapi tetap saja saya kaget ya. Meskipun beberapa kader PDP yang lain pernah datang ke sini berbicara, ini yang paling keras, tapi tetap saja saya kaget. Tidakkah, kan tidak bisa Anda hanya marah-marah saja, memaki, bahkan barangkali menghujat, kalau kita bisa katakan itu, harus ada langkah. Tidakkah lebih baik memang Anda sebagai partai, ya sudah, deklar saja bahwa Pak Jokowi bukan lagi kader partai. Sebab ini membingungkan sebenarnya, Bang. Tidak bagus bagi kader-kader partai yang lain atau anak-anak kita yang tampaknya ingin masuk pada dunia politik. Loh, ini ada seseorang presidennya dari partai ya, tetapi kemudian pada saat Pilpres itu mendukung partai B dan seterusnya. Itu tidak bagus, Bang.
Saya ingin ada sebuah pernyataan sikap sebenarnya dari sini yang kemudian kita bisa share kepada anak-anak kita sebagai pembelajaran. Podcast ini adalah podcast pembelajaran, Bang. Oke, bagi orang yang berakal sehat, ya, bahwa itu suatu hal yang mustahil kan, ya. Tapi kejadian kan, artinya saya bisa mengatakan bahwa Jokowi itu sudah nggak sehat cara berpikirnya gitu, udah nggak normal, nggak bisa diukur menurut standar orang yang mempunyai pikiran yang waras. Itu aja jawabannya. Oke, saya berpikir akan melemah di ujungnya itu tetap banyak. Ini adalah satu kejahatan yang sistemik, ya, yang sudah dilakukan oleh penguasa, dan malah saya katakan saja lah Jokowi, ya, karena semua ini adalah akibat dari ulah, ya, akibat dari satu ya sudah dirancang sedemikian rupa oleh Jokowi untuk menciptakan ini, yang ujung-ujungnya akan membunuh demokrasi. Ini demokrasi sudah di ujung kematian loh, ya. Nah, saya melihat teman-teman yang lain juga melihat hal itu, ya, sehingga tidak ada satupun alasan yang bisa membuat kita untuk tidak bergerak, untuk tidak mencegah supaya agar tidak terjadi hal yang lebih parah lagi. Yang pasti kalau kita diam, ya, maka demokrasi ini akan mati.